Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian dari semester 1 Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, dan BPI 1D yang mengikuti perkuliahan fikih. Hari ini adalah perkuliahan pertama. Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesos dan BPI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada perkuliahan kali ini, Bapak akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, Bapak nanti akan menyampaikan pengantar perkuliahan. Kemudian yang kedua, Bapak juga akan menyampaikan silabus mata kuliah fikih. Kemudian ketiga, Bapak akan menyampaikan daftar kepustakaan untuk mata kuliah fikih sebagai sumber nanti yang akan dijadikan rujukan di dalam pembelajaran mata kuliah fikih ini. Kemudian yang terakhir sebagai penilaian harian, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu nanti dijawab oleh para mahasiswa. Jawabannya itu kemudian diserahkan di Google Classroom sesuai kelasnya masing-masing di format penugasan ya, di dalam penugasan. Bukan di dalam forum. Jadi ada forum, ada penugasan. Nah, itu di penugasan. Karena kalau di penugasan nanti akan terkumpul sesuai dengan kelasnya dan juga namanya nanti akan muncul. Karena Google Classroom itu difungsikan oleh Bapak sebagai penampungan, pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua sebagai absensi secara langsung. Jadi mahasiswa yang mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugasnya di Google Classroom, itu nanti maka akan muncul nama serta tugasnya. Nah, dengan demikian di situ ada dua fungsinya. Pertama, pengumpulan tugas, yang kedua pengabsenan. Baiklah para mahasiswa sekalian, Bapak akan mulai dengan yang pertama ya. Dan mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan. Nomor 1, nama mata kuliah kita adalah mata kuliah fikih ya, fikih. Jadi sederhana satu kata aja. Kemudian dosen pengampunya adalah Bapak sendiri, yaitu Dr. Andes Helmi Rustandi, MAG. Yang ketiga, jumlah SKS mata kuliah fikih ini adalah 2 SKS ya, sesuai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Yang keempat, peserta kuliahan mata kuliah fikih sesuai jadwalnya masing-masing yang diampu oleh Bapak adalah pertama, Kesos 1A, kemudian Kesos 1B, kemudian Kesos 1C, kemudian BPI 1C, kemudian BPI 1D. Ya, itu pesertanya. Yang kelima, metode perkuliahannya adalah online ya. Aplikasi yang digunakan untuk kuliah ini adalah WA dan WA Group dan Google Classroom. Kalau perlu sekali-kali menggunakan Google Meet. Kemudian juga ditambah sekarang ini adalah dengan video. Video yang Bapak rekam sekarang ini nanti akan
di-share lewat WA group ya, di-share lewat WA group. Kemudian WA group itu digunakan untuk pertama penyampaian materi, kedua penugasan dan komunikasi pembelajaran ya. WA group digunakan untuk penyampaian materi, kemudian penugasan dan komunikasi pembelajaran. Kepada seluruh mahasiswa diharapkan nanti berkomunikasi dengan Bapak dalam mata kuliah fikih ini, juga berkomunikasi dengan sesama temannya adalah menggunakan WA group ini ya, jangan menggunakan Japri. Jadi nanti HP Bapak dan HP kalian juga nanti akan terlalu penuh kalau Japri ya, karena banyak. Kemudian yang kedua, B, Google Classroom digunakan untuk pengumpulan tugas dan sekaligus absensi harian ya. Google Classroom digunakan untuk pengumpulan tugas dan absensi harian. Sedangkan metode evaluasinya adalah 3 ya. Evaluasi harian. Tugas hariannya dilaporkan di Google Classroom tadi ya. Itu nanti itu evaluasi pertama. Yang kedua, ujian tengah semester itu bentuknya adalah pembuatan makalah. Yang ketiga, ujian akhir semester bentuknya adalah ujian tulis. Dengan bobot penilaian, evaluasi harian itu 30%, UTS 30%, kemudian UAS 40% ya. Yang ketujuh, silabus nanti Bapak akan bagikan ya. Di dalam silabus itu terdiri dari 14 pokok bahasan. 10 pokok bahasan akan disajikan untuk perkuliahan ya. Akan disajikan untuk perkuliahan. Kemudian 4 pokok bahasan akan dijadikan tema makalah. Jadi hanya ada 4 makalah ya. Oleh karena itu nanti kelompoknya, grupnya juga 4. Untuk Kesos 1A, 1B, 1C itu jumlah mahasiswanya adalah 44 mahasiswa. Jadi kelompok 1 11 orang, kelompok 2 11 orang, kelompok 3 11 orang, kelompok 4 11 orang juga ya. Sesuai dengan absen ya, nanti absennya Bapak share juga bisa ada ya. Tema untuk makalah ini adalah kelompok 1 fikih ibadah, kelompok 2 karakter ekonomi Islam, kelompok 3 kerjasama usaha, kelompok 4 munakahat 2 yaitu tentang talak. Kelompok 1 itu nomor 1 sampai nomor 11 di dalam absen. Kelompok 2 nomor 12 sampai 23. Kelompok 3 nomor 24 sampai 25. Kelompok 4 nomor 26 sampai 44 gitu ya. Nanti silahkan ditandai di absen siapa saja yang masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian daftar kepustakaan terlampir nanti akan disajikan ya, akan disampaikan. Nah, yang Bapak ingin tekankan ya, pengalaman perkuliahan online pada semester yang lalu terjadi beberapa masalah. Masalah itu sebabnya adalah mahasiswa tidak menggunakan nama asli di dalam WA maupun Google Classroom. Akibatnya apa? Akibatnya ketika Bapak input nilai di daftar nilai, mahasiswa itu tidak dapat nilai. Kenapa? Karena dia menggunakan nama yang berbeda itu. Jadi harus menggunakan nama asli. Nggak boleh nama orang lain. Nggak boleh nama samaran ya. Memang itu juga nggak kejujuran kan itu ya. Nggak boleh itu pakai nama-nama orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, HP dan SIM card yang digunakan
harus HP sendiri atau SIM card sendiri. Jangan pinjem punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik. Kenapa sebabnya? Karena untuk Google Classroom nanti nama yang muncul itu adalah nama pemilik HP. Ini juga menyebabkan mahasiswa nanti tidak dapat nilai sesuai dengan namanya. Jadi yang dapat nilai itu nanti bapaknya, ibunya, kakaknya, sama adiknya gitu. Karena kenapa? Karena HP yang digunakan adalah HP bapak sama HP ibu gitu ya. Itu mengenai pengantar. Kemudian yang kedua sekarang mengenai silabus ya. Akan Bapak sampaikan juga silabus. Nah, ini silabus mata kuliah fikih ya. Pokok bahasan pertama adalah tentang pengertian fikih. Oke. Pokok bahasan pertama adalah pengertian fikih. Nanti silabus ini sudah di-share tadi malam ya. Jadi silahkan dibaca. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan fikih. Yang kedua adalah hukum fikih, ya, hukum fikih, hukum taklifi, hukum wad'i, ya sudah ada. Kemudian yang ketiga, sejarah perkembangan fikih. Oke. Yang keempat, sistematika fikih. Yang kelima, mazhab dalam fikih. Kemudian pokok bahasan keenam adalah fikih ibadah. Kemudian selanjutnya muamalah 1 mengenai pengertian muamalah, akad dan harta. Kemudian berikutnya 8 muamalah 2 karakter ekonomi Islam. Kemudian ke-9 muamalah 3 mengenai jenis-jenis transaksi bisnis. Dan yang berikutnya ke-10 adalah muamalah 4 kerjasama usaha. Kemudian ke-11 munakahat 1 tentang munakahat. Munakahat 2 tentang tolak atau talak. Kemudian berikutnya ke-13 adalah fikih jinayat. Dan ke-14 fikih mawaris ya. 14 pokok bahasan. 14 pokok bahasan itu 10 disajikan dalam perkuliahan, yang 4 pokok bahasan lagi untuk tema makalah ya, gitu. Nah, itulah tadi pengantar perkuliahan untuk perkuliahan pertama beserta dengan silabus. Berikutnya nanti Bapak akan share juga mengenai daftar kepustakaan, dan yang terakhir adalah Bapak juga akan men-share beberapa soal untuk tugas harian. Tugas soal itu kemudian dijawab oleh seluruh mahasiswa, kemudian diserahkan di Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom Bapak juga akan membuat penugasan, kemudian mahasiswa menyerahkan jawabannya itu di penugasan itu ya, jangan di luar, di penugasan. Kemudian satu lagi ada catatan begini. Di Google Classroom itu penyerahan tugas itu dibatasi waktu ya, Tapi Bapak beri kelonggaran, karena maksudnya kan begini ya. Kalau kuliah normal di dalam kelas, maka penugasan itu kan dilaksanakan di kelas juga. Sehingga setelah selesai kuliah itu yang hanya 1,5 jam, maka penugasan selesai juga kan. Nah, untuk kuliah online ini Bapak beri penugasan itu untuk kelas pertama, yang kelas pertama itu jam 7.30, itu Bapak kasih waktu mungkin sampai jam 12 begitu. Untuk kelompok kedua yang masuk jam 9 itu dikasih waktu sampai jam 2. Kemudian untuk kelompok ketiga itu dikasih waktu sampai jam 4 gitu. Ya, demikianlah para mahasiswa sekalian ya. Bapak ucapkan sekali lagi selamat sudah bergabung menjadi Civitas Akademika di program studi KESOS dan program studi BPI
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Semoga kalian berhasil di dalam menempuh perjalanan studi S1 sampai tuntas. Amin ya robbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.